kita ibadah sekolah minggu yuk. Sebelum itu tetap semangat ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus, kami ibadah sekolah minggu Tuhan. Tolong Tuhan, sertai kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita memuji Tuhan. Dibacakan Kak Karissa dan Elena, silakan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Roma 6 ayat 3a. Sebab upah dosa ialah maut. Dan dari Matius 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Gondo. Dipersilakan. Shalom anak-anakku terkasih. Kita kembali lagi ibadah online pagi hari ini. Cerita Bu Gondo pagi hari ini mengenai darah anak domba. Siapa anak domba itu? Ialah Tuhan Yesus. Ya, cerita hari ini mengenai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, adik-adik, tahu nggak, kita sejak lahir, masih bayi, kita itu membawa dosa keturunan loh. Keturunan Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa yang sudah berdosa, ingat nggak cerita itu? Dia memakan buah apel, yaitu buah pengetahuan yang tidak boleh dimakan oleh Tuhan, tetapi mereka makan. Itu adalah dosa yang dilakukan Adam dan Hawa, manusia pertama. Nah, tanpa kita menyadari, kita membawa dosa dari Adam dan Hawa. Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berbohong, menyontek, menyakiti sesama kita, ya. Kadang-kadang juga
tidak menyadari kita menjahili teman-teman kita, ya suka mengolok-olok mungkin ya. Dan itu seringkali kita berulang melakukan itu tanpa kita sadari. Oleh karena itu, ya, kita jangan melakukan dosa lagi. Karena kalau kita tetap melakukan dosa, itu ada di dalam ayat upah dosa ialah maut, ya. Ada di dalam ayat Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, kalau kita tetap berbuat dosa, upahnya kita maut, kematian. Tapi kalau kita mau untuk tidak mau hidup dalam dosa terus, dengan percaya kepada Tuhan Yesus, kita memperoleh apa? Hidup yang kekal kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Pada waktu dia di Getsemani sebelum dia disalib, dia berdoa di Taman Getsemani. Dia sampai sedih dan gelisah karena dia harus menanggung dosa umat manusia seluruh dunia. Sampai dia mengeluarkan darah. Adik-adik ya. Dia mau menebus dosa semua manusia. Oleh karena itu, supaya kita tidak berbuat dosa, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau membuka hati, maka Tuhan Yesus akan masuk ke dalam hati kita. Dengan kita memohon ampun atas dosa-dosa kita, maka Tuhan akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan meminta Tuhan Yesus untuk ada di dalam hati kita dan memerintah di dalam hidup kita. Sehingga kita setiap kali melakukan dosa, Tuhan Yesus akan mengingatkan kita untuk tidak melakukan dosa itu kembali. Karena kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, waktu kita memohon ampun kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus dengan senang hati akan selalu mengingatkan kita. Dan kita hidup menjadi anak-anak yang terang. Tuhan Yesus akan menerangi hidup kita, menerangi jalan kita. Ya, kalau kita hidup tidak menyontek contohnya, pasti nilai kita akan menjadi lebih baik. Pasti kita menjadi orang-orang yang jujur. Kalau kita tidak berbohong, pasti kita disayangi oleh Tuhan, oleh sesama, juga orang tua kita juga menyayangi kita. Ya, adik-adik ya. Oleh karena itu kita patut bersyukur kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus, kita tidak akan bisa memperoleh kasih karunia. Kita tidak bisa memperoleh kemurahan Tuhan yang luar biasa yang kita alami selama ini. Ya, biarlah dengan firman Tuhan pagi hari ini bisa memberkati adik-adik. Kalau kita mau merayakan Paskah, kita mau merayakannya dengan hati bersyukur karena kita sudah ditebus dan kita mau hidup memuliakan Tuhan. Hidup kita mau memuliakan Tuhan ya adik-adik ya. Bukan menjadi tidak menjadi berkat buat sesama kita, tetapi menjadi berkat buat sesama kita dengan memuliakan nama Tuhan. Karena kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, semoga memberkati semuanya. Sampai jumpa. Dadah. Tuhan Yesus yang baik, dalam masa yang sulit ini, biarkanlah kami mengingat pengorbananmu di kayu salib. Oleh karena anak dombamu Tuhan, kami memperoleh hidup. Jadikanlah kami berarti untuk memuliakanmu Tuhan. Thank you Jesus. Amin. Sampai jumpa teman-teman di minggu depan. Dadah.